Air mata bahagiaku saat menjemput orang tua di Bandara Soekarno-Hatta seketika membeku ketika melihat suamiku, yang pamit rapat luar kota, sedang tertawa mesra sambil membawa koper wanita lain. Di usia 25 tahun, aku harus menyaksikan pernikahan suci ini diinjak-injak tepat di depan mata keluargaku. Apakah aku akan hancur menangis, atau justru merancang pembalasan paling elegan yang takkan pernah mereka lupakan? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Riuh rendah suara pengumuman jadwal penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saling bersahutan dengan derap langkah ribuan orang yang berlalu lalang, menciptakan atmosfer sibuk yang begitu akrab di telingaku sore itu. Aku berdiri menyandarkan tubuh pada pagar pembatas area kedatangan internasional, dengan senyum yang sama sekali tidak bisa kusembunyikan dari wajahku sejak menapakkan kaki di tempat ini. Tanganku sesekali merapikan lilitan pashmina kaos berwarna pastel yang kukenakan, memastikan penampilanku tetap rapi dan sopan setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan dari rumah. Rasa tidak sabar yang membuncah di dalam dada membuatku terus-menerus menatap ke arah pintu keluar kaca besar, menanti sepasang wajah yang paling kurindukan di dunia ini muncul dari balik sana. Hari ini adalah hari yang paling kunantikan sepanjang tahun, hari di mana ayah dan ibuku akhirnya kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah panjang mereka di tanah suci. Mengingat bagaimana mereka berjuang dan menabung menyisihkan setiap rupiah demi perjalanan suci itu, membuat dadaku selalu dipenuhi rasa haru yang mendalam setiap kali mengingatnya. Aku sengaja mengosongkan seluruh jadwalku hari ini, menolak beberapa tawaran pekerjaan lepas, hanya demi bisa menjadi orang pertama yang memeluk mereka begitu mereka menginjakkan kaki kembali di Indonesia. Kebahagiaan ini rasanya begitu sempurna, mengalir hangat di dalam aliran darahku, seolah menghapus semua kepenatan rutinitas yang kuhadapi beberapa minggu terakhir ini sendirian. Di tengah penantian yang mendebarkan itu, ingatanku seketika melayang pada suamiku, pria yang 3 tahun lalu mengucapkan janji suci di depan ayahku untuk menjaga dan menyayangiku seumur hidupnya. Kemarin malam, dengan suara lembut yang selalu berhasil menenangkanku, dia berpamitan melalui sambungan telepon bahwa dia harus menghadiri rapat kerja mendadak di luar kota yang tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Walau ada secercah rasa kecewa karena dia tidak bisa ikut menjemput mertunya, aku sepenuhnya memaklumi kesibukannya sebagai kepala rumah tangga yang sedang berjuang keras demi masa depan kami. Aku bahkan sempat mengirimkannya pesan singkat berisi doa agar semua urusan pekerjaannya dilancarkan, berharap dia juga sedang memikirkanku di sela-sela kesibukannya di sana. Detik berganti menit, dan kerumunan di depan pintu kedatangan internasional mulai semakin padat oleh para penjemput yang membawa papan nama maupun rangkaian bunga rajut yang indah. Pandanganku menyapu sekeliling, mengamati interaksi manis orang-orang di sekitarku yang saling melempar tawa dan pelukan hangat saat bertemu dengan kerabat mereka yang baru saja mendarat. Suasana penuh haru biru itu membuatku semakin tenggelam dalam lamunan indah tentang bagaimana aku akan memeluk erat tubuh ibu dan mencium tangan ayah yang kokoh sebentar lagi. Aku sudah membayangkan aroma khas tanah suci yang biasanya menempel pada pakaian mereka, serta rentetan cerita spiritual yang pasti akan mereka bagikan sepanjang perjalanan pulang nanti. Tiba-tiba saja, perhatianku teralih oleh sebuah siluet yang sangat familiar, yang berjalan keluar dari arah koridor dalam, bukan dari pintu kedatangan domestik tempat penerbangan luar kota biasa berlabuh. Jantungku berdesir aneh saat melihat postur tubuh tegap seorang pria berbalut kemeja slim fit kasual berwarna biru navy dengan lengan yang digulung rapi hingga ke siku. Gaya berjalan yang tenang, jam tangan stainless steel yang berkilau tertimpa lampu bandara, hingga potongan rambut ikal rapi itu sangat kukenali di luar kepala.
Pria itu berjalan dengan langkah santai, menarik sebuah koper besar hitam yang tampak sangat berat, namun anehnya wajahnya sama sekali tidak mencerminkan kelelahan seorang pekerja yang baru saja menyelesaikan rapat bisnis yang melelahkan. Mataku membelalak sempurna dan seluruh sendi di tubuhku mendadak kaku bagai es ketika pria itu memalingkan wajahnya ke samping, memamerkan senyum karismatik yang selama ini selalu menjadi milikku. Pria itu adalah suamiku, lelaki yang katanya sedang berada di kota lain untuk urusan pekerjaan yang mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Namun, pemandangan yang tersaji di depan mataku berikutnya jauh lebih menghancurkan daripada kenyataan bahwa dia telah membohongiku tentang keberadaannya. Di sebelah kirinya, seorang wanita muda berambut panjang bergelombang dengan pakaian yang sangat mencolok sedang berjalan dengan begitu dekat, seolah tidak ada jarak yang memisahkan mereka berdua di tempat umum itu. Dengan mata kepala sendiri, aku menyaksikan bagaimana wanita itu dengan manja menggelayutkan tangan kirinya di lengan suamiku, sebuah gestur keintiman yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan halal. Suamiku tidak menolak sama sekali, dia justru menundukkan kepala, membalas tatapan wanita itu dengan tatapan penuh kasih sayang yang sudah lama tidak pernah kulihat lagi di rumah kami. Mereka berdua tertawa lepas bersama, tenggelam dalam dunia mereka sendiri, mengabaikan ribuan orang di sekeliling mereka yang berlalu lalang mencari kebahagiaan masing-masing. Koper besar yang ditarik oleh suamiku ternyata bukanlah miliknya, melainkan koper merah muda milik wanita itu, yang dengan sukarela dia bawakan layaknya seorang pelayan yang setia. Rasa tidak percaya dan keterkejutan yang luar biasa seketika menghantam dadaku dengan begitu telak, membuatku merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam terminal ini lenyap dalam sekejap. Tangan kiriku perlahan naik, menutup mulutku yang bergetar hebat demi menahan jeritan histeris yang nyaris lolos dari tenggorokanku yang mendadak kering dan perih. Air mata bahagia yang sejak tadi kupersiapkan untuk menyambut orang tuaku kini mendadak berubah menjadi tetesan air mata kepedihan yang membakar pipiku. Duniamu yang semula penuh warna cerah seketika runtuh berkeping-keping di bawah kakiku, menyisakan puing-puing kehancuran dari sebuah kepercayaan yang telah kupertahankan dengan separuh jiwaku selama ini. Di tengah kepalaku yang mulai berputar hebat dan pandangan yang perlahan mengabur oleh air mata, aku mencoba memejamkan mata erat-erat, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk akibat rasa lelahku. Namun, saat aku membuka mata kembali, kenyataan pahit itu tetap berdiri tegak di sana, bahkan kini jarak mereka berdua sudah semakin dekat dengan posisiku berdiri di balik pagar pembatas. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan suamiku sesekali mengusap lembut punggung wanita itu, sebuah sentuhan menenangkan yang biasanya dia berikan kepadaku saat aku sedang merasa cemas. Pengkhianatan ini terasa berlipat-lipat lebih keji karena dilakukan dengan begitu terbuka, tanpa rasa takut sedikit pun akan kemungkinan rahasia busuk ini terbongkar. Tanganku yang bebas kini mengepal sangat kuat di sisi tubuh. Kuku-kukuku menekan telapak tangan hingga menimbulkan rasa sakit yang nyata, memaksaku untuk tetap sadar dan berdiri tegak di atas kedua kakiku. Tepat pada saat itu, dari kejauhan di antara kerumunan rombongan jemaah yang baru keluar, aku melihat lambaian tangan hangat dari ayah dan ibuku yang berjalan perlahan mendorong troli mereka dengan senyum paling tulus. Kini aku berdiri membeku di persimpangan takdir yang paling kejam dalam hidupku, harus menyaksikan kepulangan suci orang tuaku di waktu yang sama dengan terbongkarnya kebusukan pria yang paling kupercaya. Rasa hancur di dadaku perlahan mulai tergantikan oleh sebuah letupan amarah yang dingin, memicu sebuah keputusan besar yang berjanji tidak akan membiarkan air mata ini jatuh dengan sia-sia. Detak jantungku berpacu begitu cepat, berdentum keras di dalam dada seolah-olah ingin melompat keluar menghadapi kenyataan pahit yang tersaji di depan mata.
Di sebelah kanan, ayah dan ibuku berjalan perlahan dengan wajah berseri-seri penuh berkah setelah pulang dari Tanah Suci, sementara dari arah kiri, suamiku berjalan dengan langkah angkuh bersama wanita selingkuhannya. Aku merasa seperti terjebak di dalam labirin takdir yang paling kejam, di mana aku harus memilih antara menjaga perasaan orang tuaku yang baru saja tiba, atau meluapkan seluruh amarah yang membakar jiwaku saat ini. Tanganku yang gemetar hebat terpaksa kupaksakan untuk masuk ke dalam saku pakaian, berusaha menyembunyikan badai emosi yang sedang berkecamuk hebat dan meruntuhkan seluruh duniaku dalam hitungan detik. Langkah kaki ayah dan ibu semakin dekat ke arah pagar pembatas, membuatku tidak memiliki pilihan lain selain memaksakan sebuah senyuman di wajahku, meski rasanya seluruh otot wajahku kaku bagai batu. Aku melangkah maju beberapa senti, mencoba memfokuskan seluruh sisa energiku untuk menyambut kedua orang tua yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mengalirkan udara dingin ke dalam paru-paruku yang terasa sesak, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa aku harus tetap kuat demi mereka. Aku bersumpah di dalam hati tidak akan membiarkan air mata kehancuran ini jatuh dan merusak momen suci kepulangan kedua orang tuaku yang sudah lama kunantikan. "Hanum, anakku." Suara lembut ibu memecah keheningan semu di kepulaku, disusul dengan dekapan hangat yang begitu tulus yang langsung merengkuh tubuhku dengan sangat erat. Aku membalas pelukan itu dengan sekuat tenaga, menenggelamkan wajahku di bahu ibu sambil memejamkan mata erat-erat demi menahan air mata yang nyaris tumpah tak terbendung. Detik berikutnya, aku meraih tangan ayah yang terasa kasar namun selalu menenangkan, mencium punggung tangannya dengan hikmat sebagai bentuk penghormatan tertinggiku. Kehangatan luar biasa dari pelukan dan kasih sayang kedua orang tuaku seketika berbanding terbalik dengan hawa dingin pengkhianatan yang berjarak hanya beberapa meter saja dari posisi kami berdiri. Belum sempat ibu melepaskan kerinduannya sepenuhnya, suara tawa yang sangat familiar kembali terdengar, memotong keriuhan bandara dan langsung menusuk tepat di pusat kesadaranku. Jarak antara posisiku bersama orang tuaku dengan keberadaan Rehan kini hanya berkisar kurang dari 5 meter, sebuah jarak yang terlalu dekat untuk menyembunyikan sebuah rahasia besar. Rehan masih tampak sibuk membetulkan letak tas selempang milik wanita di sebelahnya, sambil sesekali membisikkan sesuatu yang membuat wanita itu tertawa manja mendengarnya. Mereka berdua berjalan dengan sangat santai, mengarah tepat ke pintu keluar yang sama sekali tidak menyadari bahwa maut dari sebuah kebohongan besar sedang mengintai mereka. Detik-detik yang mendebarkan itu akhirnya tiba ketika Rehan secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya dari wajah wanita itu ke arah kerumunan penjemput di depan pintu keluar. Pandangan matanya menyapu sekeliling hingga akhirnya terkunci dengan sempurna pada sosok ayah dan ibu yang berdiri tegap di sampingku, lalu beralih menatap lurus ke arah mataku. Dalam sekejap mata, aku bisa melihat bagaimana senyuman karismatik di wajah suamiku langsung lenyap tak berbekas, digantikan oleh gurat ketakutan yang luar biasa. Wajahnya yang semula segar mendadak berubah menjadi pucat pasi seperti mayat, dan langkah kakinya yang mantap seketika terhenti dengan kaku di tengah jalan. Wanita di sebelah Rehan yang tidak menyadari perubahan situasi itu langsung mengeluh manja karena langkah mereka yang tiba-tiba terhenti di tengah keramaian koridor bandara. Dengan gerakan yang sangat intim, dia menarik-narik lengan kemeja biru navy milik suamiku dan menyandarkan kepalanya di bahu tegap pria yang masih sah menjadi suamiku itu. "Sayang, kenapa berhenti? Ayo cepat, aku sudah lelah sekali," ucap wanita itu dengan suara yang sengaja dibuat manja, cukup keras hingga gaungnya terdengar jelas olehku dan juga kedua orang tuaku yang berada di dekatnya. Tindakan menjijikkan itu seolah menjadi bom waktu yang siap meledakkan seluruh ketenangan yang sejak tadi berusaha kupertahankan mati-matian.
Mendengar suara asing dan panggilan mesra yang ditujukan kepada menantunya, pandangan ayah dan ibu yang semula terfokus padaku, seketika beralih ke arah sumber suara tersebut. Senyum bahagia yang menghiasi wajah senja kedua orang tuaku perlahan-lahan memudar, berganti dengan kerutan kebingungan yang mendalam saat mengenali sosok pria yang berdiri di sana. Ibu tampak terkejut hingga menutup mulutnya sendiri dengan tangan, sementara tatapan mata ayah yang semula teduh perlahan berubah menjadi tajam dan penuh selidik. Mereka berdua menatap bergantian antara suamiku yang sedang digandeng wanita lain, koper merah muda yang dipegangnya, dan wajahku yang sedang menahan riak amarah. Kepanikan yang luar biasa tampaknya benar-benar telah menguasai seluruh akal sehat Raihan, hingga dia melakukan gerakan refleks yang sangat memuakkan di depan mata kami semua. Dia langsung menghentakkan tangan wanita di sebelahnya dengan kasar dan melepaskan pegangan pada koper merah muda itu, seolah-olah benda itu adalah barang beracun. Raihan melangkah maju 2 kali dengan canggung, mencoba mendekati posisi kami sambil membuka mulutnya yang bergetar hebat tanpa mengeluarkan suara yang jelas. Ayah, Ibu, Hanum, ini tidak seperti yang kalian lihat, aku bisa menjelaskan semuanya. Terbata-bata dia mencoba merangkai kata, namun suaranya terdengar sangat parau dan menyedihkan di telingaku. Wanita selingkuhan suamiku itu tampak terkejut sekaligus tersinggung dengan perlakuan kasar Raihan yang tiba-tiba mencampakkannya di depan umum seperti itu. Dia melipat kedua tangannya di dada, lalu memandang ke arah kami bertiga, khususnya ke arahku, dengan tatapan menilai yang penuh dengan keangkuhan dan rasa tidak suka. Dari sorot matanya, wanita itu tampaknya mulai menyadari siapa sosok wanita berhijab yang sedang berdiri di hadapan kekasih gelapnya saat ini, namun alih-alih merasa takut, dia justru menunjukkan sikap menantang. Keberanian wanita itu memperlihatkan kebusukannya di depan orang tuaku membuat sisa-sisa kesabaranku menguap sepenuhnya, digantikan oleh tekad yang bulat. Alih-alih berteriak histeris atau menangis meraung-raung layaknya seorang istri yang tertindas, aku justru melangkah maju 1 langkah ke depan, berdiri tepat di hadapan suamiku dengan kepala tegak. Sebuah senyuman paling dingin dan sinis sengaja kuukir di bibirku, menatap lurus ke dalam manik mata pria pengecut yang telah menghancurkan kesetiaanku selama 3 tahun ini. Selamat datang kembali dari rapat kerja luarmu yang sangat melelahkan, suamiku tercinta, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan ancaman yang mematikan. Kalimat pertamaku itu sukses membuat tubuh Raihan bergetar hebat, menandai dimulainya babak baru di mana aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi korban yang lemah lagi. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti area sekitar kami, memutus semua kebisingan Terminal 3 yang biasanya tak pernah sepi dari hiruk-pikuk manusia. Raihan berdiri mematung dengan mata melotot, menatapku seolah-olah aku adalah hakim yang baru saja menjatuhkan vonis mati di atas kepalanya. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja biru navy yang semula tampak rapi dan sangat membanggakan di tubuhnya itu. Pria yang biasanya selalu memiliki 1000 alasan untuk membela diri kini mendadak keluh, bibirnya terkunci rapat oleh rasa syok yang teramat sangat karena tertangkap basah di waktu dan tempat yang paling tidak terduga. Di sampingnya, wanita selingkuhannya itu mulai mendengus kesal, merasa tidak nyaman dengan atmosfer ketegangan yang semakin memuncak dan menyedot perhatian beberapa pasang mata di sekitar kami. Dengan gerakan yang sengaja dibuat berlebihan, dia menghentakkan kaki kirinya yang berbalut sepatu hak tinggi, lalu kembali meraih ujung lengan kemeja Raihan dengan tidak tahu malu. "Ray, siapa sih mereka? Kenapa kamu jadi pucat begini cuma karena ketemu perempuan-perempuan ini?" Tanyanya dengan nada suara yang meninggi, seolah sengaja ingin memamerkan posisinya yang merasa lebih berhak atas perhatian pria pengecut di hadapanku ini. Pertanyaan bernada sombong dari wanita itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam kobaran api di dalam dada ayah
yang sejak tadi berusaha menahan diri demi menghormati kesucian ibadahnya. Aku bisa melihat bagaimana rahang ayah mengeras dengan sangat kentara, dan tangan tuanya yang memegang erat besi troli barang mulai bergetar karena menahan amarah yang luar biasa. Ibu yang berada di samping ayah hanya bisa mengelus dada sambil beristighfar berkali-kali dengan suara parau, menatap menantu kesayangannya dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa kecewa yang amat mendalam. Detik itu juga, kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun runtuh total tanpa menyisakan satupun puing yang bisa diselamatkan. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Rayhan mencoba melakukan tindakan nekat untuk menyelamatkan muka dan harga dirinya yang sudah jatuh ke titik terendah. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa, mengabaikan tarikan tangan selingkuhannya, lalu berusaha meraih kedua pergelangan tanganku dengan wajah yang memelas menjijikkan. "Hanum, tolong dengarkan aku dulu. Demi Allah ini semua salah paham. Dia ini cuma klien penting dari luar negeri yang harus kuantar sampai ke taksi," ucapnya berbohong tanpa berkedip, membawa-bawa nama penciptanya demi menutupi seonggok bangkai busuk yang sudah terlanjur tercium baunya. Sebelum telapak tangannya yang kotor sempat menyentuh kulitku, aku dengan cepat menarik kedua tanganku ke belakang, menghindari kontak fisik apapun dengan pria yang kini terasa begitu asing bagiku. Aku menatapnya dengan pandangan paling jijik yang pernah kupunya, membuat Rayhan tertegun dan perlahan menurunkan kembali tangannya yang menggantung kosong di udara. "Jangan pernah sebut nama Allah dari mulutmu yang penuh dengan kebohongan itu, Rayhan," jawabku dengan suara yang ditekan rendah namun penuh dengan penekanan yang menusuk, membuat beberapa orang yang lewat sempat menoleh ke arah kami karena penasaran. Wanita selingkuhannya yang mendengar perkataan tugasku langsung membelalakan mata, merasa harga dirinya ikut tercoreng karena disamakan dengan barang bawaan atau sekadar klien yang tidak berarti. Dia melangkah maju hingga posisinya kini sejajar dengan Rayhan, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa permusuhan yang terang-terangan. Jaga ya mulut kamu. Kamu pikir kamu siapa berani bicara kasar begitu sama Rayhan di depan umum?" Tantangnya dengan melipat tangan di dada, mencoba menggunakan pakaian mahalnya sebagai tameng untuk mengintimidasi penampilanku yang bersahaja sore itu. Aku tidak membalas ucapannya dengan makian balik, melainkan hanya membalas tatapannya dengan senyuman tipis yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat wanita itu tampak mulai salah tingkah sendiri. Aku beralih menatap suamiku kembali, memberikan panggung penuh kepadanya untuk melihat sejauh mana pria ini akan mempertahankan sandiwara bodohnya di depan keluargaku. "Klien penting, Rayhan?" Sejak kapan seorang klien penting memanggil suamiku dengan sebutan sayang dan menyandarkan kepalanya di bahumu dengan begitu manja seperti tadi? Tanyaku dengan nada menyindir yang sangat telak, memojokkannya ke dalam sudut dinding kebohongan yang dia bangun sendiri. Rayhan menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya bergantian menatapku dan wanita di sebelahnya yang kini mulai menuntut penjelasan dengan tatapan mata yang tak kalah tajam. Kebohongan yang baru saja dia rangkai dengan terburu-buru kini berbalik menjadi senjata makan tuan yang siap menghancurkan kedua hubungan yang sedang dia jalani sekaligus. Dia mencoba membuka mulutnya kembali, mencari kambing hitam atau alasan lain yang sekiranya masuk akal, namun semua kosakata di dalam kepalanya seolah menguap menyisakan kepanikan yang luar biasa. Sandiwaranya telah gagal total, dan topeng pria saleh serta suami bertanggung jawab yang selama ini dia kenakan kini telah hancur berkeping-keping di lantai bandara. Ayah yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju, melepaskan pegangannya dari troli barang dan berdiri tepat di sampingku dengan wibawa seorang kepala keluarga yang sangat dihormati. Tatapan mata ayah lurus mengarah pada menantunya, sebuah tatapan dingin yang sanggup membuat nyali pria paling berani sekalipun akan menciut dalam seketika.
Raihan, bawa barang-barang wanita itu sekarang dan pergilah dari hadapan kami sebelum aku melupakan bahwa aku baru saja pulang dari rumah Allah. Ucap ayah dengan suara yang sangat tenang namun bergetar hebat oleh emosi yang tertahan, sebuah perintah mutlak yang tidak menerima bantahan apapun. Mendengar perintah tegas dari ayah, Raihan tidak berani membantah sepatah kata pun. Dia hanya bisa menundukkan kepala dengan dalam, menyembunyikan wajahnya yang dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Dengan langkah yang gontai dan tak bermartabat, dia berbalik arah, meraih kembali gagang koper merah muda itu, lalu berjalan menjauh tanpa berani menatap ke arah kami lagi. Wanita selingkuhannya mengikuti dari belakang dengan langkah cepat sambil menggerutu kesal, menyisakan kami bertiga yang berdiri di tengah sisa-sisa badai pengkhianatan yang baru saja berlalu. Aku memandang punggung mereka yang menjauh dengan dada yang terasa lapang. Air mata hancurku kini telah mengering, berganti dengan api tekad untuk memulai sebuah pembalasan yang paling elegan. Kepergian Raihan bersama wanita itu menyisakan ruang hampa yang begitu menyesakkan di antara kami bertiga yang masih berdiri mematung di area Terminal 3. Ibu langsung merosot terduduk di kursi tunggu besi yang berada tak jauh dari pagar pembatas, menyembunyikan wajah senjanya di balik kedua telapak tangan yang gemetar hebat. Isak tangis yang sejak tadi ditahannya kini pecah berderai, meruntuhkan kebahagiaan suci yang baru beberapa menit lalu hinggap di hatinya setelah menempuh perjalanan ibadah yang panjang. Aku segera berlutut di depan ibu, menggenggam erat jemarinya yang dingin, berusaha menyalurkan kekuatan yang sebenarnya juga sedang kupaksakan untuk ada di dalam diriku sendiri. Ayah berdiri tegak di samping kami, menatap lurus ke arah lorong kosong tempat suamiku menghilang, dengan rahang yang masih terkatup rapat memendam amarah yang luar biasa. Tangan tua ayah yang biasanya kokoh kini tampak bergetar kecil saat meremas kain sorban rajut yang tersampir di bahunya, sebuah simbol kesucian yang baru saja dikotori oleh kelakuan menantunya. Sebagai seorang kepala keluarga, ayah adalah pria yang paling menjunjung tinggi kehormatan, dan melihat anak perempuan satu-satunya dihina sedemikian rupa di depan matanya adalah hantaman yang luar biasa telak. Namun, kedewasaan iman membuat ayah memilih untuk menarik napas panjang, beristighfar demi menundukkan setan amarah yang sedang menguasai hatinya. "Hanum, anakku, maafkan ibu dan ayah yang tidak tahu apa-apa tentang penderitaanmu selama ini," bisik ibu di sela tangisnya, menatapku dengan mata yang mulai membengkak dan kemerahan. Kalimat itu justru membuat dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Ibu tidak bersalah sedikit pun, namun beliau justru meminta maaf atas kebusukan pria yang kupilih menjadi suamiku. Aku menggelengkan kepala dengan cepat, menghapus setitik air mata yang nyaris lolos di sudut mataku, lalu mengecup punggung tangan ibu dengan penuh kelembutan. Aku meyakinkan ibu bahwa semua ini bukanlah salah mereka, melainkan sebuah ujian topeng yang akhirnya dibukakan oleh Allah di waktu yang paling tepat. Ayah perlahan berbalik, mendekati kami berdua lalu menyentuh pundakku dengan kehangatan seorang ayah yang selalu siap menjadi pelindung terbaikku kapan saja. "Ayo kita pulang sekarang, tidak baik menyelesaikan urusan rumah tangga di tempat umum seperti ini," ucap ayah dengan nada suara yang sudah kembali tenang namun menyiratkan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Kami akhirnya melangkah bersama meninggalkan area kedatangan, mendorong troli barang dengan langkah yang terasa jauh lebih berat daripada saat aku datang ke tempat ini tadi sore. Kebahagiaan yang semula meluap-luap kini telah menguap sepenuhnya, berganti dengan keheningan mencekam yang mengiringi setiap langkah kami menuju area parkir kendaraan. Di dalam mobil sepanjang perjalanan pulang menyusuri jalan tol yang mulai padat oleh volume kendaraan sore hari, tidak ada satupun dari kami yang membuka suara untuk memulai obrolan. Pandanganku lurus menatap keluar jendela kaca mobil, memperhatikan lampu-lampu jalanan ibu kota yang mulai menyala satu persatu seiring dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat. Di dalam keheningan itu,
Otakkulah yang justru bekerja dengan sangat keras, memutar kembali memori 3 tahun pernikahan yang selama ini kuanggap penuh dengan keharmonisan tanpa celah. Setiap perhatian kecil Rayhan, setiap kata manisnya, kini terasa seperti racun dosis rendah yang sengaja dia suntikkan untuk membuatku buta dari kenyataan pahit ini. Ponsel pintarku yang kuletakkan di dekat tuas transmisi bergetar berulang kali, menampilkan nama dan foto Rayhan yang terus-menerus mencoba menghubungiku sejak kami meninggalkan bandara. Layar ponsel yang menyala terang di dalam kabin mobil yang remang-remang itu berkali-kali meredup lalu menyala kembali, mengirimkan rentetan pesan singkat berisi permohonan maaf dan alasan-alasan klise. Aku sama sekali tidak berniat untuk menyentuh, apalagi membalas satupun pesan dari pria pengecut itu. Kubiarkan ponsel itu terus berisik sampai akhirnya kuubah modenya menjadi senyap. Menghadapi pria manipulatif seperti Rayhan dengan emosi yang meledak-ledak saat ini, hanya akan memberikan celah baginya untuk memutarbalikkan fakta kembali. Ibu yang duduk di kursi belakang sesekali masih terdengar menghela napas panjang sambil menyeka sisa-sisa air mata yang masih mengalir di pipinya yang mulai keriput. Aku bisa merasakan kesedihan mendalam yang dirasakan ibu, karena beliau adalah orang yang paling mendukung pernikahanku dengan Rayhan, bahkan selalu memuji menantunya itu sebagai pria yang saleh. Kenyataan bahwa pria yang selalu dipujinya dalam setiap doa di depan Ka'bah ternyata adalah seorang pezina yang keji, pastilah merobek hati ibu hingga tak bersisa. Aku mengepalkan tangan di atas kemudi, bersumpah dalam hati bahwa aku akan membalas rasa sakit hati ibuku ini dengan cara yang paling setimpal dan tidak akan pernah terlupakan. Ayah yang duduk di kursi penumpang sebelahku tampaknya menyadari kepalan tanganku yang mengeras hingga buku-buku jariku memutih di atas kemudi mobil. Beliau mengulurkan tangannya, menepuk pelan lengan kiriku dengan gerakan menenangkan, seolah tahu apa yang sedang berkecamuk hebat di dalam kepala anak perempuannya. "Hanum, fokus saja pada jalanan di depan, jangan biarkan amarah menguasai pikiranmu saat sedang menyetir seperti ini," nasihat ayah dengan suara yang rendah namun berwibawa. Aku mengangguk pelan, melonggarkan cengkeramanku pada setir, mencoba membuang napas berat demi mengembalikan fokusku pada aspal jalanan yang membentang di hadapan kami. Kami akhirnya tiba di rumah orang tuaku saat azan maghrib baru saja berkumandang dengan syahdu dari masjid yang terletak di ujung kompleks perumahan kami. Rumah masa kecilku yang biasanya selalu memberikan rasa nyaman dan damai, malam ini terasa sedikit berbeda karena kami membawa pulang sebuah luka besar yang tak kasat mata. Setelah membantu menurunkan seluruh barang bawaan dan koper-koper besar milik orang tuaku dari bagasi mobil, aku meminta izin untuk langsung membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Aku membutuhkan ruang untuk menyendiri, bersujud di hadapan sang pemilik hidup untuk mengadukan seluruh rasa hancur ini sebelum aku memulai langkah pertamaku besok pagi. Di atas sajadah, setelah menyelesaikan salat maghrib, pertahananku yang sejak di bandara kupasang dengan sangat kokoh akhirnya runtuh juga untuk pertama kalinya. Air mataku tumpah tak terbendung, membasahi kain mukena yang kukenakan seiring dengan isak tangis yang tertahan di dalam keheningan kamar tidurnu yang sepi. Namun, tangisan ini bukanlah tangisan keputusasaan seorang wanita lemah yang meratapi nasibnya yang malang setelah dikhianati oleh suaminya sendiri. Ini adalah tangisan perpisahan untuk kebodohanku yang lalu, dan dari setiap tetes air mata yang jatuh malam ini, aku sedang membangun fondasi sebuah rencana pembalasan yang sangat dingin dan elegan. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidur tidak sedikit pun membawa kehangatan bagi hatiku yang telah membeku sejak kemarin sore. Setelah menghabiskan malam dengan sujud yang panjang, aku terbangun dengan kondisi pikiran yang jauh lebih jernih dan fokus yang sepenuhnya terarah pada masa depan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin lemari pakaian,
tidak ada lagi Hanum yang lemah lembut dan penurut yang bisa dengan mudah dikelabui oleh kata-kata manis. Kini, yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap menggunakan segala kecerdasan dan akses yang dimilikinya untuk membongkar seluruh jaringan kebohongan yang telah dibangun oleh suaminya. Mengingat latar belakangku yang bergerak di bidang teknologi informasi, mengumpulkan bukti digital bukanlah perkara yang sulit jika aku mau bertindak sedikit cerdik. Aku berjalan menuju meja kerja kecil di sudut kamar, membuka laptop, dan mulai mengaktifkan beberapa perangkat lunak pelacak yang terhubung dengan akun bersama keluarga kami. Selama ini, aku terlalu mempercayai Reyhan hingga tidak pernah sekalipun memeriksa riwayat transaksi maupun mutasi rekening yang digunakannya sehari-hari. Begitu layar laptop menampilkan halaman dashboard keuangan yang terhubung dengan kartu kredit atas namaku yang dipegang oleh Reyhan, dadaku kembali berdesir tajam melihat rentetan angka di sana. Di dalam daftar transaksi 3 bulan terakhir, tercetak dengan sangat jelas puluhan transaksi di berbagai hotel mewah, restoran bintang 5, hingga toko perhiasan ternama di Jakarta. Yang paling membuat hatiku mencelos adalah transaksi pemesanan tiket pesawat kelas bisnis rute Jakarta-Singapura yang dilakukan tepat seminggu yang lalu atas nama Reyhan dan wanita bernama Siska itu. Jadi, perjalanan yang dia sebut sebagai rapat kerja luar kota yang mendesak sebenarnya adalah liburan romantis bersenang-senang di luar negeri menggunakan uang yang kuhasilkan dari peluh keringatku sendiri. Kebenaran yang terpampang nyata di layar monitor ini membuat sisa-sisa keraguanku hilang sepenuhnya. Dia memang pantas dihancurkan. Tidak puas hanya dengan bukti transaksi keuangan, aku memanfaatkan celah sinkronisasi akun penyimpanan awan, cloud storage, pada perangkat kerja yang pernah dia tautkan di laptop rumah ini. Dengan beberapa kali klik dan autentikasi keamanan, aku berhasil menembus folder tersembunyi yang berisi cadangan pesan, serta galeri foto dari ponsel pintarnya. Lembar demi lembar digital itu terbuka, menampilkan ribuan foto kemesraan mereka di berbagai tempat wisata, lengkap dengan panggilan-panggilan menjijikan yang saling mereka lontarkan. Mereka bahkan sudah berani mendiskusikan rencana untuk menyingkirkanku secara perlahan dari rumah yang saat ini kami tempati bersama setelah urusan bisnis Reyhan stabil. Rasa mual yang teramat sangat sempat bergejolak di dalam perutku saat membaca bagaimana mereka menertawakan ketaatanku dalam beragama dan penampilanku yang mereka sebut terlalu bersahaja. Siska, wanita yang kemarin menggandeng koper dengan angkuh itu, bahkan dengan berani mengirimkan foto-foto vulgar dirinya demi memikat suamiku agar semakin jauh berpaling dariku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk membanting laptop di hadapanku, lalu dengan tangan yang dingin mulai mengunduh seluruh data tersebut ke dalam diska lepas, flash disk cadangan. Semua bukti ini, mulai dari foto, riwayat obrolan, hingga mutasi rekening, akan menjadi senjata pemungkas yang mematikan di pengadilan nanti. Di tengah kesibukanku menyalin seluruh bukti kejahatan digital itu, ponselku yang berada di atas meja kembali bergetar, menampilkan panggilan masuk dari nomor yang sangat kuhafal. Kali ini aku tidak membiarkannya senyap. Aku menggeser tombol hijau ke kanan, lalu menempelkan benda pipi itu ke telinga kananku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara Reyhan langsung terdengar di seberang sana, terdengar sangat panik, terengah-engah, dan dipenuhi dengan nada memelas yang sengaja dibuat-buat untuk memancing iba. "Hanum, demi Allah sayang, tolong angkat teleponku. Aku sudah di depan rumah ibumu sekarang. Tolong izinkan aku masuk dan menjelaskan semuanya," pintanya dengan suara bergetar. Aku melirik ke arah jendela luar yang menghadap langsung ke jalan depan kompleks, dan benar saja, mobil sedan hitam milik Reyhan sudah terparkir rapi di depan pagar besi rumah orang tuaku. Pria itu berdiri di samping pintu mobil dengan pakaian yang kusut, rambut berantakan, dan wajah yang memancarkan kecemasan yang luar biasa bagai buronan yang terkepung.
Sungguh pemandangan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan sosok pria necis yang kemarin sore tertawa lepas menggandeng selingkuhannya di Terminal 3 bandara. Aku tersenyum sinis melihat pemandangan menyedihkan itu dari balik gorden, merasa bahwa permainan ini baru saja dimulai dan dia sudah bertekuk lutut. Aku tidak ada di rumah, Reyhan, dan jangan pernah berani menginjakkan kakimu di pekarangan rumah orang tuaku lagi jika kamu masih punya sedikit harga diri, jawabku dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Ucapanku yang tanpa emosi itu tampaknya justru membuat Reyhan semakin ketakutan, karena dia tahu bahwa Hanum yang sedang dia hadapi sekarang bukan lagi wanita yang bisa dilunakkan dengan tangisan. Hanum, tolong jangan begini. Siska itu cuma masa lalu, dia yang mengejarku, aku hilaf sore itu, tolong pikirkan pernikahan kita. Cerocosnya kembali melemparkan kesalahan pada wanita lain demi menyelamatkan dirinya sendiri dari lubang kehancuran. Mendengar dia menyebut kata hilaf, untuk sebuah pengkhianatan terencana yang sudah berlangsung berbulan-bulan membuatku nyaris tertawa saking geli dan jijiknya. Aku memotong kalimatnya dengan tegas, simpan saja semua cerita karanganmu itu untuk sidang perceraian kita nanti, Reyhan, karena semua bukti liburan mewah kalian di Singapura sudah ada di tanganku. Seberang telepon seketika mendadak hening, tidak ada lagi suara rengekan kasihan. Yang terdengar hanyalah helaan napas berat Reyhan yang tampaknya menyadari bahwa kebohongannya telah terkunci rapat tanpa celah. Aku langsung memutuskan sambungan telepon sepihak, memblokir nomornya secara permanen dari daftar kontakku, lalu menutup laptop dengan hentakan pelan. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah yang mantap, menghampiri ayah dan ibu yang kebetulan sedang duduk tenang di ruang tengah sambil menikmati teh hangat pagi hari. Aku meletakkan diska lepas berisi seluruh bukti pengkhianatan Reyhan di atas meja, lalu duduk di hadapan kedua orang yang paling kuhormati di dunia ini dengan kepala tegak. Ayah, Ibu, Hanum sudah mengambil keputusan bulat. Hanum akan menggugat cerai Reyhan secara resmi dan memastikan dia membayar setiap tetes air mata yang telah dijatuhkannya di bandara kemarin, ucapku tegas. Ayah menatapku dengan pandangan bangga yang mendalam, sementara ibu mengangguk pelan merestui langkah awal perjuanganku untuk merebut kembali kehormatan yang sempat diinjak-injak. Keputusan yang kuambil pagi itu bukanlah sebuah gertakan sambal belaka untuk menakut-nakuti Reyhan, melainkan sebuah maklumat perang yang sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Selepas meminta restu dari kedua orang tuaku, aku langsung bersiap-siap untuk menemui seorang pengacara spesialis hukum keluarga yang direkomendasikan oleh salah satu rekan kerjaku di bidang IT. Aku memilih mengenakan pakaian formal yang rapi, memadukan pashmina hitam dengan setelan blazer abu-abu yang memberikan kesan tegas dan profesional, sangat jauh dari citra wanita rapuh yang sedang patah hati. Dengan tas tangan yang menjepit diska lepas berisi seluruh bukti kebusukan digital Reyhan, aku melangkah keluar rumah dengan keyakinan penuh bahwa keadilan akan berpihak padaku. Kantor hukum yang kutuju terletak di salah satu gedung pencakar langit di kawasan pusat bisnis Jakarta, sebuah tempat yang memancarkan aura formalitas tinggi dan ketegasan hukum yang mutlak. Sepanjang perjalanan di dalam taksi, aku kembali memeriksa berkas-berkas pendukung melalui ponsel, memastikan tidak ada satupun detail transaksi atau foto kemesraan mereka yang terlewat untuk diserahkan sebagai alat bukti mutakhir. Aku tahu betul bahwa menghadapi pria manipulatif seperti Reyhan membutuhkan persiapan hukum yang kedap air, di mana setiap argumen pembelaannya kelak harus bisa dipatahkan oleh fakta otentik yang tidak terbantahkan. Amarah di dalam dadaku kini telah sepenuhnya bertransformasi menjadi energi dingin yang terstruktur, menuntun setiap jengkal langkah kaki yang kuambil. Begitu memasuki ruang konsultasi yang berdinding kaca besar dengan pemandangan hiruk-pikuk ibu kota di bawahnya, aku disambut hangat oleh seorang pengacara wanita paruh baya berwajah tegas namun ramah.
Tanpa membuang-buang waktu dengan drama air mata yang tidak perlu, aku langsung memaparkan kronologi kejadian di Bandara Soekarno-Hatta 2 hari lalu secara runtut dan jelas. Aku meletakkan diska lepas di atas meja marmer di hadapan kami, menjelaskan isinya yang memuat rekam jejak digital pengkhianatan suamiku yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi. Pengacara itu mengangguk-angguk paham. Sorot matanya berkilat penuh ketertarikan melihat betapa lengkap dan rapinya semua bukti yang berhasil kukumpulkan sendirian dalam waktu singkat. Ini adalah modal yang sangat lebih dari cukup untuk membuat suamimu tidak bisa mengelak sama sekali di hadapan majelis hakim nanti, Mbak Hanum, ujar pengacara itu setelah memeriksa beberapa sampel data di laptopnya. Beliau menjelaskan bahwa dengan bukti perselingkuhan yang terang-terangan dan penyalahgunaan dana kartu kredit pribadi atas namaku, kita tidak hanya bisa menuntut perceraian mutlak. Kami juga memiliki hak penuh untuk menuntut pembagian harta gonogini yang adil, serta meminta ganti rugi imaterial atas pencemaran nama baik dan tekanan mental yang telah kulalui. Mendengar penjelasan medis hukum yang begitu berpihak pada posisiku, sebersit rasa puas yang dingin perlahan-lahan mulai menjalar di dalam aliran darahku. Namun, rencana pembalasanku tidak akan berhenti sampai di ruang sidang pengadilan agama saja. Aku ingin kehancuran Reyhan terjadi secara menyeluruh dan beruntun di setiap lini kehidupannya. Aku tahu betul bahwa hal yang paling dibanggakan oleh Reyhan di dunia ini, selain ego lelakinya, adalah karir cemerlangnya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan rintisan teknologi terkemuka. Perusahaan tempatnya bekerja sangat menjunjung tinggi kode etik moral karyawannya, terutama yang berkaitan dengan integritas pribadi dan reputasi sosial di mata para investor luar negeri. Mengirimkan berkas-berkas bukti perselingkuhannya dengan Siska, yang ternyata juga bekerja di jaringan agensi rekanan perusahaan tersebut, akan menjadi langkah skakmat yang sempurna. Sembari pengacara menyiapkan draft gugatan cerai resmi yang akan didaftarkan besok pagi, aku duduk di lobi gedung sambil membuka tablet kerjaku untuk menyusun surat laporan resmi. Menggunakan keahlian yang kupunya, aku menyusun sebuah laporan surel yang sangat formal, melampirkan beberapa bukti mutasi rekening perusahaan yang sempat dia gunakan untuk membiayai perjalanan mewahnya bersama Siska. Aku memastikan bahwa surel ini dikirimkan langsung ke kotak masuk Divisi Sumber Daya Manusia, HRD, serta jajaran direksi utama secara bersamaan agar tidak bisa diintersepsi atau ditutupi oleh siapapun. Ini bukanlah bentuk balas dendam yang membabi buta, melainkan sebuah konsekuensi logis dari tindakan khianat yang telah dia tabur sendiri selama ini. Tepat setelah aku menekan tombol kirim pada surel laporan tersebut, ponselku kembali menyala, menampilkan pesan dari sebuah nomor tidak dikenal yang langsung bisa kutebak siapa pemiliknya. Benar saja, pesan itu datang dari Siska, wanita selingkuhan suamiku yang tampaknya mulai merasa terancam setelah Reyhan tidak bisa lagi dihubungi dan mengabaikannya sejak insiden bandara. Perempuan udik. Jangan pikir dengan mengadu pada mertuamu kamu bisa merebut Reyhan kembali dari tanganku. Dia memilihku karena kamu tidak bisa memuaskannya. Tulisnya dengan rentetan kalimat kasar yang sengaja dikirimkan untuk memprovokasi emosiku agar bertindak gegabah. Aku menatap layar ponsel itu dengan senyuman geli, sama sekali tidak merasa sakit hati atau terpancing untuk membalas makian murahan dari seorang wanita yang tidak memiliki harga diri tersebut. Siska tidak menyadari bahwa dengan mengirimkan pesan bernada ancaman dan penghinaan seperti ini, dia justru sedang menyerahkan sebutir peluru tajam lagi ke dalam senjataku untuk menjeratnya secara hukum. Aku segera mengambil tangkapan layar, screenshot dari pesan singkat tersebut, lalu meneruskannya langsung ke nomor WhatsApp pengacaraku untuk dimasukkan ke dalam berkas tuntutan tambahan. Biarlah dia menikmati sisa-sisa keangkuhannya hari ini, karena besok pagi, badai kehancuran yang sesungguhnya akan mulai mengetuk pintu kehidupannya yang glamor itu.
Sore harinya, aku kembali ke rumah orang tuaku dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan lega, seolah separuh beban berat yang menghimpit dadaku sejak kemarin telah terangkat ke udara. Ayah yang sedang menyiram tanaman di halaman depan menyambutku dengan tatapan mata yang penuh keteduhan, menanyakan bagaimana hasil pertemuanku dengan pihak hukum tadi siang. Aku menggenggam tangan ayah, menceritakan bahwa semua persiapan gugatan sudah selesai dan besok pagi surat panggilan sidang pertama akan segera dilayangkan ke alamat rumah Raihan. Ayah mengangguk paham, lalu menepuk pundakku lembut, mengingatkanku untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan tidak lupa untuk terus berdoa meminta kekuatan agar proses ini berjalan lancar. Malam harinya di dalam kamar, aku menyempatkan diri untuk membuka akun media sosial pribadiku yang sudah lama tidak aktif kuhuni karena kesibukan rumah tangga yang menyita waktu. Aku mengunggah sebuah foto siluet diriku yang sedang menatap ke jendela dengan keterangan foto yang sangat singkat namun penuh makna mendalam. Setiap topeng yang dipasang dengan rapi, pada akhirnya akan dibuka oleh waktu di tempat yang paling tidak terduga. Mari kita mulai babak baru ini. Unggahan tersebut langsung diserbu oleh ratusan komentar dari teman-teman dan kerabat yang penasaran, menandakan bahwa riak-riak kecil dari drama pembalasan eleganku ini sudah mulai bergerak menyebar, siap menggulung siapa saja yang telah menentang jalanku. Pagi hari ini, atmosfer di dalam rumah kontrakan mewah yang dulu kutempati bersama Raihan pastilah berubah menjadi sangat menegangkan dan mencekam. Sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim pengacaraku, jurusita dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijadwalkan mengantar surat gugatan cerai resmi tepat pada pukul 9 pagi. Aku sengaja tidak datang ke rumah itu untuk mengambil barang-barang pribadiku terlebih dahulu, karena aku ingin dia menerima kejutan besar ini dalam kondisi yang paling tidak siap. Semua pakaian dan dokumen pentingku sudah berhasil diamankan oleh sepupuku kemarin malam secara diam-diam saat Raihan sedang tidak berada di tempat. Aku duduk di ruang makan rumah orang tuaku sambil menikmati secangkir teh melati hangat, memantau pergerakan dari kamera pengawas CCTV pintar yang masih terhubung ke ponselku. Layar ponsel menampilkan siluet seorang petugas berseragam hijau khas pengadilan yang turun dari sepeda motor, lalu mengetuk pintu pagar besi rumah kami dengan ketukan yang tegas. Tak lama kemudian, Raihan keluar dengan mengenakan kaos oblong longgar, wajahnya tampak sangat kusut dan memiliki lingkaran hitam besar di bawah matanya karena kurang tidur beberapa hari ini. Begitu petugas menyerahkan map berisi berkas gugatan cerai beserta tumpukan lembar lampiran bukti perselingkuhannya, aku bisa melihat tubuh pria itu mendadak lemas seketika. Ekspresi wajah Raihan yang terekam jelas di kamera pengawas benar-benar membuat rasa puas yang dingin kembali mengalir di dalam dadaku yang selama ini terluka. Dia tampak membaca lembar demi lembar berkas tersebut dengan tangan yang bergetar hebat, bahkan nyaris menjatuhkan map itu ke atas lantai teras rumah. Lampiran yang disertakan pengacaraku memang sengaja dibuat sangat detail, memuat transkrip obrolan intimnya bersama Siska, serta cetakan mutasi rekening hotel yang digunakannya. Kejutan hukum ini barulah merupakan pukulan pembuka dari rentetan strategi jangka panjang yang sudah kusiapkan untuk meruntuhkan seluruh kesombongannya tanpa sisa. Hanya berselang 10 menit setelah petugas pengadilan pergi, ponselku yang berada di atas meja makan mulai berdering dengan sangat bising dan agresif. Nama Raihan kembali menari-nari di layar kaca. Namun kali ini aku memutuskan untuk membiarkan panggilan tersebut terus berdering tanpa berniat sedikit pun untuk mengangkatnya. Aku ingin membiarkan rasa panik, ketakutan, dan ketidakpastian itu membakar habis sisa-sisa kewarasan otaknya yang manipulatif selama beberapa jam ke depan. Biarlah dia menyadari bahwa Hanum yang dulu selalu memaafkan setiap kesalahan kecilnya, kini telah berubah menjadi sosok penuntut yang tidak akan memberikan celah damai. Ketika panggilan telepon darinya tak kunjung kuangkat,
Rehan mulai beralih mengirimkan rentetan pesan singkat lewat aplikasi perpesanan dengan gaya penulisan yang sangat kacau dan berantakan. "Hanum, tolong jangan lakukan ini. Kenapa sampai ada gugatan cerai? Kita bisa bicarakan ini baik-baik tanpa melibatkan pengadilan. Tolong cabut gugatanmu, demi kehormatan keluarga kita." Tulisnya memelas. Membaca kata kehormatan keluarga keluar dari ketikan jarinya membuatku mendengus geli, karena dialah orang pertama yang menginjak-injak kehormatan itu di depan umum. Dia hanya panik karena ego, reputasi, dan masa depannya kini sedang berada di ujung tanduk kehancuran yang nyata. Belum sempat Rehan menyelesaikan kepanikannya akibat surat dari pengadilan, badai kedua yang kukirimkan lewat jalur korporat tampaknya sudah mulai mendarat dengan telak di mejanya. Melalui jaringan pertemuanku dengan sesama pekerja IT di perusahaan tempatnya bekerja, aku mendapat kabar bahwa divisi HRD telah menindaklanjuti surel laporanku pagi ini. Rehan dipanggil secara mendadak ke ruang direksi utama untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan fasilitas dana representasi kantor. Akibat dari laporan yang kusampaikan dengan bukti digital kedap air itu, posisinya sebagai manajer pemasaran kini langsung dinonaktifkan sementara untuk keperluan investigasi internal. Kehancuran berantai yang menimpa Rehan ternyata juga langsung berimbas besar pada Siska, wanita selingkuhannya yang kemarin bertindak sangat angkuh dan sombong di hadapanku. Pihak agensi tempat Siska bekerja menerima surat teguran keras dari perusahaan Rehan, yang mengancam akan memutus kontrak kerja sama sepihak jika masalah moral ini mencoreng nama baik investor. Siska yang merasa dunianya ikut runtuh dalam sekejap akibat ulah ceroboh mereka, langsung meluapkan kemarahannya kepada Rehan lewat pesan-pesan makian yang bocor ke sistem awan yang masih kupantau. Hubungan terlarang yang semula mereka sebut atas dasar cinta sejati itu kini mulai retak dan dipenuhi saling tuduh. Ayah yang baru saja selesai membaca koran pagi di ruang tengah berjalan mendekatiku, lalu melirik ke arah layar ponselku yang terus menyala menampilkan notifikasi. Beliau tidak menanyakan detail apa yang sedang terjadi, namun dari senyuman teduh di wajah senjanya, ayah tahu bahwa anak perempuannya sedang bekerja dengan sangat cerdas. "Hanum, ingat untuk tetap menjaga hati agar tidak terhanyut dalam dendam yang merusak dirimu sendiri. Lakukan semuanya demi menegakkan kebenaran," bisik ayah menenangkan. Aku mengangguk hormat, memahami bahwa perjuangan ini bukan lagi tentang memuaskan amarah egois, melainkan tentang mengembalikan harga diri dan martabat yang sempat direnggut. Sore harinya, sebuah pesan masuk dari pengacara pribadiku mengonfirmasi bahwa sidang pertama dengan agenda mediasi telah ditetapkan oleh pihak pengadilan 2 minggu dari sekarang. Pengacara juga menambahkan bahwa pihak Rehan telah mencoba menghubungi kantor hukum kami untuk mengajukan penawaran perdamaian di luar persidangan dengan kompensasi nominal tertentu. Aku langsung memberikan instruksi tegas kepada pengacaraku untuk menolak mentah-mentah setiap bentuk tawaran damai atau negosiasi materi yang diajukan oleh pria pengecut itu. Aku tidak membutuhkan uangnya. Aku hanya ingin melihatnya berdiri di ruang sidang, mengakui semua kebusukannya di hadapan hukum dan saksi-saksi. Malam ini, aku duduk di beranda rumah sambil memandang langit malam kota Jakarta yang bertabur sedikit bintang di sela-sela gumpalan awan hitam. Langkah catur pertamaku telah berjalan dengan sangat sempurna, membuat lawan tandingku kocar-kacir mempertahankan posisi mereka yang sudah rapuh sejak awal mula. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin merasuk ke dalam dada, membawa ketenangan yang luar biasa bagi jiwaku yang sempat terguncang. 2 minggu ke depan akan menjadi puncak dari panggung sandiwara yang mereka buat, dan aku sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana akhir dari kejatuhan mereka yang memuakkan itu. 2 hari berlalu sejak surat gugatan dari pengadilan agama mendarat di rumah,
Situasi di sekeliling Raihan kabarnya semakin memanas bagai benang kusut yang mustahil untuk diurai kembali. Dari pantauan riwayat pesan yang masuk ke akun cadangannya, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana hubungan terlarang antara suamiku dan Siska mulai hancur berantakan. Tidak ada lagi panggilan manis penuh kepalsuan atau foto kemesraan yang dulu sering mereka banggakan di belakang punggungku selama berbulan-bulan ini. Kini, isi obrolan mereka berubah menjadi medan pertempuran baru yang dipenuhi saling caci, lempar makian kasar, dan tuduhan tentang siapa yang paling bersalah atas hancurnya karir mereka. Siska yang merasa masa depannya di dunia agensi terancam hancur karena namanya ikut terseret dalam laporan resmi ke kantor pusat, terus-menerus meneror Raihan dengan ancaman yang tak kalah sengit. Wanita itu menuntut ganti rugi materi yang sangat besar kepada Raihan, mengancam akan membeberkan rahasia-rahasia busuk pria itu yang lain jika namanya tidak segera dibersihkan dari daftar investigasi HRD. Kamu yang bilang istrimu itu perempuan udik yang bodoh dan bisa disetir, Ray? Sekarang lihat, dia menghancurkan pekerjaanku dan kamu malah diam seperti pengecut. Tulis Siska dalam salah satu pesan singkatnya yang penuh dengan kepanikan luar biasa. Di sisi lain, Raihan sendiri tampaknya sudah berada di titik nadir kewarasannya karena tekanan yang datang bertubi-tubi dari berbagai arah dalam waktu yang bersamaan. Surat penonaktifan sementara dari perusahaan rintisan tempatnya bekerja telah resmi keluar, yang berarti fasilitas mobil dinas, serta tunjangan manajerialnya yang mewah dihentikan seketika. Pria yang biasanya selalu tampil necis dengan kemeja slim fit bermerek itu kini hanya bisa mengurung diri di dalam rumah, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan hari. Kesombongan yang dulu dia pamerkan di Terminal 3 bandara kini menguap tak berbekas, menyisakan penyesalan terlambat yang sama sekali tidak berguna. Menyadari bahwa posisinya sudah benar-benar terjepit tanpa ada celah untuk melarikan diri, Raihan mulai menggunakan cara-cara lama yang sangat manipulatif untuk menyentuh sisi kemanusiaanku kembali. Melalui nomor ponsel milik kerabat jauhnya yang belum sempat kublokir, dia mengirimkan sebuah pesan suara yang panjang dengan nada bicara yang sengaja dibuat parau terisak-isak. Hanum, demi hubungan kita yang sudah berjalan 3 tahun, aku mohon bukakan pintu maafmu. Aku mengaku salah dan hilaf, Siska yang menjebakku dengan segala tipu dayanya. Ucapnya dalam rekaman suara itu, kembali mencoba bersembunyi di balik kata hilaf yang menjijikkan. Aku mendengarkan rekaman suara tersebut di dalam kamar kerja baruku di rumah orang tua, ditemani secangkir kopi hitam tanpa gula yang aromanya sangat menenangkan pikiran. Sama sekali tidak ada rasa iba, kasihan, atau keraguan yang muncul di dalam hatiku setelah mendengar tangisan palsu dari pria yang telah menginjak-injak harga diriku itu. Aku justru merasa bersyukur karena Allah membukakan kedok aslinya sekarang, memperlihatkan betapa rapuh dan pengecutnya seorang pria yang selama ini kuanggap sebagai pemimpin rumah tangga yang tangguh. Dengan gerakan yang sangat tenang, aku langsung menghapus berkas audio tersebut dan meneruskan nomor baru itu ke daftar hitam ponselku tanpa berpikir 2 kali. Keputusanku untuk menutup seluruh akses komunikasi langsung dengannya tampaknya membuat Raihan semakin frustrasi dan kehabisan akal sehat untuk menyelamatkan mukanya. Sore harinya, tanpa diduga-duga, ibu mertuaku, ibunda kandung Raihan, datang berkunjung ke rumah orang tuaku dengan wajah yang tampak sangat layu, sembab, dan dipenuhi gurat rasa malu yang amat mendalam. Wanita paruh baya yang biasanya selalu bersikap agak dingin dan menjaga jarak denganku itu, kini datang dengan melangkah gontai, langsung memeluk ibuku sambil menangis tersedu-sedu di ruang tamu. Beliau rupanya baru saja mengetahui seluruh kebusukan anak laki-laki kebanggaannya setelah membaca salinan berkas gugatan yang dikirimkan oleh pengadilanku. Aku keluar dari dalam kamar, berjalan dengan langkah yang anggun mengenakan pakaian rumah yang rapi, lalu duduk di samping ibu untuk menemui wanita yang masih berstatus mertuaku itu.
Ibu mertuaku langsung meraih kedua pergelangan tanganku dengan erat, menatapku dengan pandangan mata penuh permohonan yang teramat sangat dari seorang ibu yang terpukul. "Hanum, menantuku yang salihah." Ibu tahu Reyhan sudah melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan, tapi ibu mohon demi nama baik keluarga kita, cabutlah gugatanmu di pengadilan, bisiknya dengan suara bergetar menahan tangis yang kembali pecah di hadapan kami semua. Mendengar permohonan dari wanita tua di hadapanku ini, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga agar nada suaraku tetap terdengar sopan namun memiliki ketegasan mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan. "Ibu, Hanum sangat menghormati ibu sebagai orang tua yang melahirkan Reyhan, namun keputusan Hanum untuk berpisah sudah bulat dan tidak bisa diubah lagi," jawabku dengan lembut namun dingin. Aku menjelaskan bahwa luka yang ditorehkan oleh Reyhan bukan sekadar masalah hilaf satu malam, melainkan sebuah pengkhianatan terencana yang dilakukan tepat di depan mata ayah dan ibu yang baru pulang ibadah. Ayah yang sejak tadi mengamati dari sudut ruangan akhirnya ikut berjalan mendekat, berdiri tegak dengan wibawa penuh untuk melindungi keputusan anak perempuannya. Beliau menatap ibu mertuaku dengan pandangan yang teduh namun syarat akan ketegasan seorang kepala keluarga yang tidak akan membiarkan anaknya dihina lagi. "Jeng, biarkan anak-anak menyelesaikan urusan mereka di pengadilan secara jantan. Anak laki-lakimu berani berbuat curang di belakang, maka dia juga harus berani bertanggung jawab menghadapi hukum," ucap ayah memotong segala bentuk diplomasi keluarga yang coba dibangun sore itu. Mendengar jawaban tegas dari ayah dan keteguhan sikapku yang tidak goyang sedikit pun, ibu mertuaku akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi ruang damai yang tersisa untuk anaknya. Beliau menyeka air matanya dengan tisu, lalu pamit pulang dengan langkah yang semakin lunglai, membawa kembali beban rasa malu akibat perbuatan keji anak kandungnya sendiri. Setelah mobil yang membawanya pergi menjauh dari pagar rumah, aku menatap ke langit sore yang mulai memerah dengan perasaan yang semakin mantap menghadapi hari esok. Retakan di kubu lawan sudah semakin menganga lebar, dan dalam beberapa hari lagi, ruang sidang akan menjadi saksi kehancuran total dari sebuah kebohongan besar. Hari yang dinantikan itu akhirnya tiba dengan atmosfer yang begitu bersih, seolah alam ikut merestui langkahku untuk menjemput keadilan yang hakiki. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi ini tampak dipadati oleh orang-orang yang mengurus berbagai perkara, namun langkah kakiku tetap mantap mengarah ke ruang tunggu sidang nomor 3. Aku memilih mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang dipadukan dengan hijab pasmina senada, memberikan kesan tenang, anggun, dan penuh wibawa. Di sampingku, ayah berjalan dengan langkah tegap sembari sesekali menggandeng lengan ibu yang terus berzikir lirih, memberikan kekuatan moral terbesar yang membuatku merasa tidak sendirian menghadapi hari penentuan ini. Tidak jauh dari posisi kami duduk, sosok Reyhan akhirnya muncul dari balik koridor dengan penampilan yang sangat mengejutkan dan jauh dari kata prima. Pria yang biasanya selalu tampil parlente dengan kemeja licin dan wangi parfum mahal itu, kini berjalan menunduk dengan kemeja putih yang tampak longgar di tubuhnya yang terlihat lebih kurus. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat sangat jelas, memancarkan aura frustrasi, stres, dan kelelahan mental yang luar biasa setelah diterpa badai masalah bertubi-tubi dalam 2 minggu terakhir. Begitu menyadari keberadaanku bersama orang tuaku, dia sempat menghentikan langkahnya sebentar, menatapku dengan pandangan memelas seolah berharap ada sedikit keajaiban yang tersisa untuknya. Di belakang Reyhan, berjalan seorang kuasa hukum paruhbaya yang terus memeriksa berkas di tangannya dengan wajah yang tak kalah tegang dari kliennya sendiri. Aku tahu dari pengacaraku bahwa Reyhan sempat kesulitan mencari pembela, karena hampir semua bukti yang kami ajukan sudah terlalu kuat dan mengunci ruang gerak mereka secara hukum. Tidak ada lagi sosok Siska di sampingnya pagi ini,
wanita selingkuhannya itu kabarnya telah resmi dipecat dari agensinya dan memilih menghilang demi menghindari kejaran awak media sosial. Aliansi terlarang yang mereka bangun atas dasar nafsu dan ego itu terbukti langsung hancur berkeping-keping begitu keran fasilitas materi dan kemewahan yang kupunya resmi kuhentikan. Para pihak untuk perkara nomor 124 PDTG 2026 atas nama Hanum dan Reyhan dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Suara pengeras suara petugas pengadilan menggema memecah ketegangan di koridor tersebut. Aku berdiri dengan anggun, membetulkan letak tas tanganku, lalu melangkah masuk ke dalam ruang sidang yang ber-AC dingin dengan kepala tegak tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Reyhan mengikuti dari belakang dengan langkah kaki yang diseret, seolah-olah setiap jengkal lantai yang dipijaknya adalah jalan menuju tempat eksekusi harga dirinya. Kami duduk di kursi masing-masing yang berhadapan langsung dengan meja hijau 3 majelis hakim yang berwajah teduh namun memiliki sorot mata yang sangat tajam. Sidang pertama dimulai dengan agenda mediasi, di mana ketua majelis hakim mencoba menjalankan prosedur wajib untuk menanyakan kemungkinan perdamaian di antara kami berdua sebagai sepasang suami istri. Reyhan dengan cepat mengambil kesempatan itu, memajukan tubuhnya ke depan meja pembatas sambil berbicara dengan suara yang sengaja dibuat bergetar demi menarik simpati hakim. Yang mulia, saya sangat mencintai istri saya dan mengakui bahwa kejadian di bandara itu adalah khilafan terbesar dalam hidup saya yang sangat saya penyesali. Ucapnya mulai merangkai kalimat manipulatifnya kembali. Dia bahkan sempat meneteskan air mata buaya, mencoba berakting sebagai suami yang teraniaya oleh keadaan dan ego sesaat. Pengacara pribadiku yang duduk di sebelah kiriku langsung tersenyum tipis, lalu meminta izin kepada majelis hakim untuk menyampaikan berkas tanggapan serta tumpukan alat bukti tertulis yang telah kami legalisir. Yang mulia, kami menghormati pernyataan sepihak dari termohon, namun kami menolak mediasi karena pengkhianatan ini bukan sekadar hilaf satu malam yang tidak disengaja, tegas pengacaraku dengan suara lantang. Beliau menyerahkan map tebal berisi cetakan obrolan terencana selama berbulan-bulan, mutasi rekening hotel mewah, hingga bukti tiket liburan ke Singapura yang dibiayai menggunakan uang dari kartu kredit pribadiku. Ketua majelis hakim mengenakan kacamata bacanya, lalu membalik lembar demi lembar bukti digital yang tersusun rapi tersebut dengan dahi yang semakin lama semakin berkerut dalam. Setiap lembar yang dibaca oleh hakim seolah menjadi palu tak kasat mata yang menghantam kepala Reyhan hingga pria itu semakin menundukkan wajahnya ke arah lantai ruang sidang. Kebohongannya tentang kata hilaf kini terbongkar mentah-mentah di hadapan hukum. Seluruh dunia kini bisa melihat bahwa dia adalah seorang peselingkuh yang culas dan terencana. Kuasa hukum Reyhan sendiri hanya bisa terdiam membisu, tidak mampu mengeluarkan satupun argumen sanggahan karena fakta yang kami sajikan terlalu kedap air. Termohon Reyhan, apakah benar semua riwayat transaksi hotel dan foto-foto kemesraan yang dilampirkan oleh pemohon ini adalah dokumen asli milik Anda? Tanya ketua majelis hakim dengan nada suara yang sangat berat dan menuntut kejujuran mutlak. Reyhan menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya mendadak tercekat hingga dia membutuhkan waktu beberapa detik hanya untuk mengeluarkan suara cicitan yang sangat pelan dan menyedihkan. Benar, Yang Mulia, jawabnya akhirnya mengakui kejahatannya di bawah sumpah sidang, sebuah pengakuan yang secara otomatis meruntuhkan seluruh argumen pembelaan yang sempat dia siapkan dari rumah. Mendengar pengakuan langsung dari mulut suamiku, aku mengembuskan napas panjang dengan perasaan lapang yang luar biasa, seolah seluruh sisa rasa sesak di dadaku lenyap menguap ke udara. Aku menoleh ke arah barisan kursi penonton di belakang, di mana ayah dan ibu sedang menatapku dengan senyuman bangga yang paling tulus yang pernah kulihat dari wajah mereka. Air mata yang sempat jatuh di bandara 2 minggu lalu kini terasa terbayar lunas melihat pria yang dulu begitu angkuh,
kini duduk gemetar menghadapi konsekuensi dari perbuatan kejinya sendiri. Panggung kebenaran ini telah membuktikan bahwa kebaikan dan kesetiaan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sandiwara murahan yang penuh dengan kepalsuan. Karena bukti sudah dianggap sangat lengkap dan termohon telah mengakui seluruh dalil gugatan secara sukarela, Majelis Hakim memutuskan untuk mempersingkat proses persidangan tanpa perlu penundaan yang berlarut-larut. Sidang pembacaan putusan akhir dijadwalkan akan digelar pada minggu depan, yang mana pengacaraku optimis bahwa seluruh tuntutan kami termasuk hak asuh harta Gonogini akan dikabulkan mutlak. Kami keluar dari ruang sidang dengan langkah kaki yang terasa begitu ringan, meninggalkan Reyhan yang masih terduduk lemas di kursinya sambil memegangi kepalanya yang pening. Aku melangkah membelah kerumunan koridor pengadilan dengan senyuman kemenangan yang elegan. Satu langkah lagi dan kebebasan hakikiku akan resmi berada di tangan. Pagi hari pembacaan putusan sidang tiba dengan langit Jakarta yang begitu cerah tanpa sekat awan mendung sedikit pun, seolah alam ikut merayakan akhir dari perjuangan panjangku. Ruang sidang utama Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menjadi saksi bisu dari akhir sebuah ikatan pernikahan yang dinodai oleh sebuah pengkhianatan keji. Aku duduk di kursi pemohon dengan ketenangan yang mutlak, mengenakan gamis modern berwarna abu-abu anggun yang dipadukan dengan hijab voal hitam polos yang tersampir rapi di pundak. Tidak ada lagi rasa debar ketakutan atau kesedihan yang tersisa di dalam lubuk hatiku, yang ada hanyalah kesiapan mental yang penuh untuk menyambut status baruku sebagai wanita merdeka. Di seberang meja, Reyhan hadir didampingi kuasa hukumnya dengan kondisi fisik yang tampak jauh lebih memprihatinkan dibandingkan minggu lalu. Tubuhnya terlihat semakin kurus, garis-garis stres tercetak jelas di keningnya, dan tatapan matanya kosong menatap ke arah meja hijau majelis hakim di hadapan kami. Kabar terakhir dari rekan Itku menyebutkan bahwa proses investigasi internal perusahaannya telah selesai, dan dia resmi dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran moralitas serta penyalahgunaan dana representasi. Semua kemewahan, jabatan mentereng, hingga status sosial yang selama ini dia gunakan untuk memikat wanita lain kini telah musnah, meninggalkannya dalam kubang kehancuran yang terdalam. Ketua Majelis Hakim mengetukkan palu sidangnya sebanyak 3 kali, memecah keheningan ruang sidang dan memulai pembacaan draft putusan setebal puluhan halaman itu secara bergantian. Setiap lembar pertimbangan hukum yang dibacakan oleh hakim terdengar bagaikan melodi kemenangan yang sangat indah di telingaku, merinci dengan jelas seluruh bukti perselingkuhan yang berhasil kubongkar. Hakim menyatakan bahwa gugatan cerai yang kuajukan dikabulkan secara keseluruhan karena termohon terbukti sah melakukan pelanggaran perkawinan dan penipuan moral yang berat. Penyesalan yang coba ditunjukkan Reyhan dengan sisa-sisa air matanya sama sekali tidak mengubah pandangan objektif majelis hakim yang bertindak atas nama keadilan. Pukulan telak berikutnya bagi Reyhan terjadi saat hakim membacakan putusan mengenai pembagian harta bersama dan tuntutan ganti rugi imaterial yang kuajukan melalui tim pengacara. Rumah tinggal mewah yang kami tempati bersama, yang sebagian besar cicilannya dibayar menggunakan hasil kerja kerasku di bidang teknologi, resmi ditetapkan menjadi hak milik mutlak atas namaku. Reyhan juga diwajibkan mengembalikan seluruh dana kartu kredit pribadi milikku yang sempat dia selewengkan untuk membiayai perjalanan romantisnya bersama Siska di Singapura tempo hari. Mendengar ketetapan hukum yang sangat adil dan memihak pada kebenaran ini, aku mengembuskan napas panjang dengan kelegaan yang luar biasa luas di dalam dada. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu hakim yang terakhir menandai ketukan final yang secara resmi memutus tali pernikahan kami yang telah berjalan selama 3 tahun ini. Detik itu juga, statusku sebagai istri dari pria pengecut itu telah berakhir, berganti menjadi seorang wanita lajang berkepala tegak yang siap menata kembali masa depannya.
Aku menoleh ke belakang, menatap wajah ayah dan ibu yang langsung berkaca-kaca menahan haru, lalu melemparkan senyuman terbaik yang kupunya kepada kedua orang tua tercintaku. Air mata kepedihan yang sempat menetes di area kedatangan Terminal 3 Bandara sebulan lalu, kini telah bertransformasi penuh menjadi air mata kemenangan yang sangat elegan. Setelah bersalaman dengan majelis hakim dan tim pengacara, aku melangkah keluar dari ruang sidang utama menuju selasar koridor pengadilan dengan langkah kaki yang begitu ringan. Raihan mencoba mengejar langkahku, memanggil namaku dengan suara yang serak dan parau, berusaha meminta waktu beberapa menit saja untuk berbicara dari hati ke hati untuk yang terakhir kalinya. Aku menghentikan langkahku, membalikkan badan dengan anggun, lalu menatapnya lurus-lurus dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan mata yang sangat datar tanpa emosi. Pria yang dulu berkuasa atas hidupku kini berdiri memelas di hadapanku bagai pengemis yang kehilangan arah dan tujuan hidupnya. "Hanum, tolong maafkan aku, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, pekerjaan dan rumahku sudah hilang, tolong beri aku satu kesempatan lagi," ratapnya dengan bibir bergetar hebat menahan rasa malu di depan beberapa orang yang lewat. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang syarat akan ketegasan mutlak dari seorang wanita yang telah keluar dari labirin penderitaannya sendiri. "Pintu maaf sudah kuberi sejak lama demi ketenangan hatiku sendiri, Raihan, namun pintu kesempatan untuk kembali telah resmi kututup rapat bersamaan dengan ketukan palu hakim tadi," jawabku tenang namun menusuk. Aku membalikkan tubuhku kembali, mengabaikan panggilannya yang menyedihkan, lalu berjalan menghampiri kedua orang tuaku yang sudah menanti di depan pintu keluar. Di pelataran parkir pengadilan, aku menghirup udara siang kota Jakarta dalam-dalam, merasakan kesegaran yang luar biasa masuk ke dalam paru-paruku yang sempat terasa sesak selama berminggu-minggu ini. Pengalaman pahit dikhianati di depan mata kepala orang tua sendiri telah membentukku menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, bijaksana, dan tidak mudah goyah oleh kepalsuan dunia. Aku menyadari bahwa skenario Allah selalu berjalan dengan sangat rahasia. Dia sengaja memperlihatkan kebusukan suamiku di bandara agar aku bisa menyelamatkan sisa hidupku dari pria yang salah. Tidak ada lagi penyesalan atau dendam yang tersisa di dalam benakku. Semua energi negatif itu telah kulepaskan bersama dengan berakhirnya masa persidangan ini. Ayah merangkul pundakku dengan kehangatan seorang pelindung sejati, sementara ibu menggenggam erat tangan kiriku, berjalan beriringan menuju mobil yang akan membawa kami pulang kembali ke rumah. "Anakku Hanum, hari ini kamu telah membuktikan bahwa kehormatan seorang wanita berhijab tidak bisa diinjak-injak begitu saja oleh kebohongan pria," bisik ayah dengan nada suara yang penuh dengan rasa bangga mendalam. Aku mengangguk takzim, menatap kedua wajah senja orang tuaku dengan rasa syukur yang teramat sangat karena memiliki benteng moral yang begitu kokoh di dalam hidupku. Kami masuk ke dalam mobil dengan suasana kabin yang kini dipenuhi oleh tawa ringan dan obrolan hangat, sangat kontras dengan keheningan mencekam sebulan yang lalu. Malam harinya di dalam kamar, aku membuka kembali akun media sosial pribadiku untuk memberikan pembaruan terakhir mengenai perjalanan panjang drama rumah tanggaku yang sempat viral ini. Aku mengunggah sebuah foto tangkapan layar akta cerai resmi dari pengadilan dengan keterangan singkat yang memancarkan aura positif. "Terima kasih atas semua pelajaran hidup yang berharga. Malam ini aku menutup buku lama dan resmi membuka lembaran baru dengan hati yang jauh lebih bahagia." Unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh ribuan ucapan selamat dan dukungan dari netizen yang ikut mengawal kasusku sejak awal mula di bandara. Aku mematikan layar ponsel, menatap keluar jendela ke arah fajar baru kehidupan yang membentang luas di hadapanku, siap melangkah maju menjemput kebahagiaan hakiki yang sesungguhnya.